Kali ini kita bahas Pilkada Jateng. Kita bahas Pilkada Jawa Tengah yang sudah semakin panas, sudah semakin membara, dan ada yang semakin berantakan juga. Di Jawa Tengah, menjelang debat perdana pada tanggal 30 Oktober nanti, posisi survei Mas Andika dan Mas Hendy sudah bisa dikata head to head. Sudah seimbang dengan pasangan yang disokong sama Pak Jokowi, yakni pasangan mantan Kapolda Jateng Ahmad Lutfi dan mantan Wagub Jateng Tachi Yassin. Makanya nih sekarang kita bisa menyaksikan kalau pasangan Pak Ahmad Lutfi dan Pak Tachi Yassin pun sudah tidak bisa biasa-biasa saja lagi. Mereka sudah terlihat mulai senewen dan juga mulai blingsatan. Apalagi, ini ada kabar yang bisa jadi sebuah pukulan buat Pak Ahmad Lutfi dan Pak Tachi Yassin. Jadi, kabar buruk tersebut adalah Pak Ahmad Lutfi dan Pak Tachi Yassin sekarang ini ditinggal sama ketua tim sukses mereka sendiri. Ketua tim sukses tersebut yakni Pak A.M. Putranto, Pak Anto Mukti Putranto, dia sekarang sudah diangkat sama Presiden Prabowo buat menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Ini sebuah jabatan sangat penting di kabinet Pak Prabowo dan sudah pasti menuntut fokus perhatian dari Pak A.M. Putranto. Jadi, boleh dikata, nasib pasangan Pak Ahmad Lutfi dan Pak Tachi Yassin ini mirip-mirip sama nasib Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono di Jakarta. Mereka juga ditinggal sama ketua tim sukses mereka, yakni Pak Ahmad Riza Patria, yang sekarang sudah diberi tugas baru sama Pak Prabowo, yakni sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Bisa jadi nih ya, dengan memberikan penugasan baru kepada Pak Ketua Tim Sukses yang sudah ditunjuk, Pak Prabowo sedang memberikan sinyal kalau dia tidak benar-benar mendukung pasangan Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono di Jakarta, serta Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin di Jawa Tengah. Pak Prabowo memberikan kode kalau Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Tengah tidak penting buat dirinya dan Partai Gerindra. Bisa jadi, Pak Prabowo sekarang ini malah lebih srek sama pasangan Mas Pramono Anung dan Bang Dul di Jakarta, serta Mas Andika Perkasa dan Mas Hendy di Jawa Tengah. Dan bisa jadi Pak Prabowo lebih suka Mas Pram yang jadi Gubernur Jakarta dan Mas Andika yang sesama tentara jadi Gubernur Jawa Tengah. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Apa analisa kalian soal dua kejadian yang mirip-mirip ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa subscribe 2045 TV. Apa maksud, apa tujuan Pak Prabowo dan Partai Gerindra menugaskan kader dan orang dekatnya buat jadi ketua tim sukses kalau hanya sebulan menjelang hari pencoblosan, dia akhirnya malah menarik mereka dan memberikan tugas baru yang menuntut tanggung jawab tinggi? Apa coba maksud dan tujuan dari Pak Prabowo? Apa sinyal yang mau diberikan sama Pak Prabowo kepada koalisinya? Apa sinyal yang mau diberikan sama Pak Prabowo kepada Pak Jokowi? Yang pasti, yang bisa kita lihat, dampak dari penarikan Pak Riza Patria dan juga Pak A.M. Putranto adalah semakin porak-porandanya dan blingsatannya kampanye dari pasangan Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono di Jakarta, dan juga pasangan Pak Ahmad Lutfi dan Pak Tachi Yassin di Jawa Tengah. Mungkin melihat pergerakan Mas Andika dan Mas Hendy yang semakin solid, juga hasil survei mereka yang sudah melejit, pasangan Pak Ahmad Lutfi dan Pak Tachi Yassin mau nggak mau harus bermain lebih keras lagi. Semula di awal-awal masa kampanye, pasangan Pak Ahmad Lutfi dan Pak Tachi Yassin tampak cuek saja. Mereka tampak nggak terpengaruh sama slogan "Pilih Rambo, bukan Sambo" yang banyak disuarakan sama pendukung Mas Andika dan Mas Hendy. Semula, baik Pak Ahmad Lutfi maupun Pak Tachi Yassin nggak mau menanggapi slogan yang mengkontraskan tentara dengan polisi tersebut. Mereka nggak mau menanggapi slogan yang mengangkat sisi patriotik dari tentara dan banyaknya masalah di pihak kepolisian tersebut. Kalian masih ingat kan ya sama skandal Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo? Masih ingat kan ya? Kalau skandal ini juga melibatkan istri dan juga ajudannya. Nah, sekarang tampak kalau Pak Ahmad Lutfi mulai gerah dengan semakin maraknya di masyarakat
perbandingan di antara Rambo dan Sambo ini. Makanya, belum lama ini Pak Ahmad Lutfi secara tiba-tiba mulai menanggapi isu ini. Dia minta masyarakat nggak lagi meributkan istilah Rambo dan Sambo di Pilgub Jateng. Dia pun berkata, "Saya pesan tidak usah dipikir itu Sambo atau Rambo. Sebab apa? Masalah Jawa Tengah ini banyak. Tidak hanya soal Rambo dan Sambo." Begitu kata Pak Ahmad Lutfi di hadapan para purnawirawan TNI dan Polri yang mendukungnya di Senjakala Bandongan, Magelang pada pekan lalu. Padahal nih ya, sekitar 1 bulan yang lalu, sewaktu istilah Rambo melawan Sambo ini mulai muncul, dengan penuh percaya diri Pak Ahmad Lutfi menyatakan nggak ada yang perlu dibahas dari isu tersebut. Dia nggak mau terpancing sama isu yang mengkontraskan dirinya, yang berlatar belakang polisi dengan Jenderal TNI Andika Perkasa ini. Waktu itu, sewaktu ditanya sama para wartawan, Pak Ahmad Lutfi berkata seperti ini, "Nggak ada Sambo versus Rambo." Itu kan, apa ya? Nah, sekarang sesudah 1 bulan berjalan, ketika kampanye Mas Andika dan Mas Hendy sudah semakin meluas, ketika hasil survei dari Mas Andika dan Mas Hendy terus melesat, ketika perbandingan di antara pahlawan Rambo versus penjahat Sambo sudah semakin mengena di benak masyarakat pemilih, barulah Pak Ahmad Lutfi bereaksi dan mencoba meredam perbandingan ini. Di sisi lain, di pihak lain, gebrakan Mas Andika dan Mas Hendy juga semakin kencang dan berani. Yang terbaru, dorongan tim ses mereka buat membongkar dan menggagalkan upaya curang yang melibatkan para kepala desa dalam memenangkan pasangan calon nomor 2 mulai mendapatkan tanggapan dari pihak penyelenggara pilkada. Minggu lalu, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, berhasil menggerebek pertemuan para kepala desa se-Jawa Tengah yang diduga kuat bertujuan melakukan konsolidasi buat mendukung dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Sudah pasti, disantroni Bawaslu, para kepala desa langsung tunggang langgang berlarian meninggalkan lokasi acara. Kegiatan tersebut diketahui diadakan oleh Paguyuban Kepala Desa se-Jawa Tengah. Panitia acara mengaku kegiatan mereka adalah acara silaturahmi dengan slogan "Satu Komando Bersama Sampai Akhir". Para kepala desa dan sekretaris desa yang hadir berasal dari daerah Pati, Rembang, Blora, Sukoharjo, Sragen, Kebumen, Purworejo, Klaten, Wonogiri, Cilacap, Brebes, Pemalang, Kendal, Demak, dan juga Semarang. Ini mobilisasi kepala desa yang tergolong masif ya. Oke. Begitulah, menjelang debat perdana tanggal 30 Oktober ini, pertarungan di antara Mas Andika dan Mas Hendy dengan pasangan yang disokong sama Pak Jokowi, yakni pasangan mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan mantan Wagub Jateng Taj Yassin, pertarungan di antara mereka di lapangan sudah semakin sengit saja. Makanya nih, tampaknya sih, pertarungan itu juga bakal sengit di panggung debat nanti. Ajang debat di antara para pasangan calon bisa jadi bakal menjadi penentu siapa yang pada akhirnya bakal memenangkan di Pilkada Jawa Tengah ini. Nah, makanya kalian udah nggak sabar juga buat mantau debatnya kan?